Pemirsa, menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku ini sebelumnya juga pernah mengirim surat yang berisikan teror juga ancaman kepada pihak MUI dan juga bahkan sempat mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Apa sebenarnya alasan yang menjadi dasar tindakannya untuk bisa melakukan penembakan di kantor pusat MUI pada hari ini? Kita akan gali lebih jauh, maka sudah hadir di samping saya Dr. Danardi Sosrosumiharjo selaku psikiater yang juga nanti mungkin bisa memprediksi, berhitung dan juga mungkin melihat secara garis besar dari background pelaku ini, dari ancaman-ancaman ataupun juga tulisan-tulisan suratnya yang sudah pernah dikirimkan kepada MUI. Dr. Danardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, selain Dr. Danardi, kita juga akan mendengarkan cerita mengenai kronologi dari peristiwa tadi yang juga akan disampaikan oleh Ketua MUI Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam seluruh pendengar tujuan dimanapun berada. Baik, Pak Kiai, apakah tadi pada saat kejadian Pak Kiai juga ada di kantor pusat MUI? Saya ketepatan sedang acara di Bandung, tapi mengikuti rapat via Zoom yang dilaksanakan oleh pimpinan MUI di lantai 4. Nah, saat itu kami jam 11-an itu sempat terhenti ya rapat kita karena ada yang melaporkan di bawah ada bunyi tembakan dan pecahan kaca. Setelah diselidiki memang ada penembakan itu, tapi ya kami rapat teruskan di lantai 4 sampai selesai di jam 12. Baik, Pak Yai, sebelumnya ini kan pelaku kabarnya juga sempat datang atau mungkin sempat mengirim surat kepada pihak MUI. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, termasuk jika bertemu ataupun jika mengirim surat, apa isinya atau apa yang disampaikan Pak Yai? Saya melihatnya dalam isi suratnya itu dia punya obsesi menyatukan dunia. Dan dia merasa diutus oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyatukan umat. Dan hendaklah MUI mengakuinya untuk menyatukan dan percaya kepadanya. Bahkan dia dalam suratnya bercerita, kami sudah diproses hukum 3 kali di Lampung. Karena keinginannya untuk menyatukan umat dan untuk menyatukan seluruh dunia menjadi satu atas kehendak Tuhan dan Rasul-Nya. Dengan bahasa yang lumayan muter-muter ya bahasanya itu. Dan kita melihatnya sepertinya utopis dan ya nggak realistis gitu ya di dalam surat-suratnya. Oleh karena itu ketika surat itu masuk di MUI, didisposisi ke komisi kajian. Memang ada surat tambahan itu menyebut nama saya sebagai ketua MUI untuk minta difasilitasi. Tapi memang karena suratnya berkenaan dengan paham seperti ini, didisposisi ke bagian kajian untuk dikaji. Tapi memang dia berjanji akan terus ngirim surat untuk mempercayainya sebagai utusan Tuhan ya untuk menyatukan seluruh dunia ini. Dan MUI hendaklah tunduk atas nama Tuhan itu kepada dia. Karena itu dia mengancam di dalam surat itu akan terus ngirim surat dan suatu saat dia akan kembali dengan membawa senjata dan pisau tanpa diketahui lebih dulu. Nah, gitu. Nah, kita berkoordinasi dengan aparat tentunya. Ya, kami tidak menganggap itu terlalu serius ya, tetapi sekecil apapun tetap kita mengantisipasi agar tidak terjadi apa-apa. Tetapi memang kami di MUI kan berkenaan dengan keagamaannya. Yang hal yang seperti ini dilakukan seorang individu yang tak jelas track record-nya bicara persatuan dunia ya. Saya pikir bagiannya kajian ini sebenarnya dari paham apa, takut memang ada ya paham-paham yang menyimpang seperti itu. Ya memang pas dia tadi itu masuk ke MUI, ya tentu memang kami sedang rapat dan ketika ditanya oleh security ya memang tidak kayak seperti tidak terima ya. Masuk lagi keluar ya kemudian melakukan tembakan itu ke kaca pintu belakang yang arah ke musola di MUI gitu. Baik, Pak Yai, total sejauh ini ada berapa surat yang dikirimkan dan apakah memang semua surat-suratnya nadanya sama semua Pak Yai? Kami kalau surat itu yang saya buka karena saya pun juga baru tahu sebagian suratnya ini setelah kejadian ini yang didokumentasikan oleh MUI.
ada 3 apa 4 surat ya. Ada yang satu itu bukan surat, semacam sumpah ya. Sumpah yang dikirim ke kita itu ada 4 surat, 4 lembar semuanya ya. Sumpah itu apa maksudnya Pak Yai, sumpah itu? Jadi ada ya, dia bersumpah, saya bacakan sumpah yang kedua yang dia sampaikan. Ya, di sini kepada Bapak Pimpinan Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang terhormat, setelah saya membawa pisau ke kantor Bapak, tetap saya ya bilangnya tidak mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. Juga Bapak tidak mempertemukan saya dengan Ketua MUI Republik Indonesia. Saya mohon kepada Bapak selaku penegak hukum supaya saya dipenjarakan seumur hidup, tembak mati kalau tidak Bapak lakukan. Saya bersumpah atas nama Allah dan Rasul, saya akan cari senjata api, saya akan tembak penguasa, pejabat negeri ini, terutama orang-orang MUI, tanpa memberitahu terlebih dahulu, meminta izin untuk kedua kalinya kepada penegak hukum atau kepolisian, karena saya sudah lelah berjuang untuk mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. Ini yang dikirim tanggal 25 Juli tahun 2022. Kita pun nggak paham keadilan apa yang dicari, sementara kalau surat yang dikirim ke MUI, minta ketemu dengan MUI, mempercayainya untuk tugas atas nama Tuhan, utusan Tuhan dan Rasulnya untuk mempersatukan umat sedunia. Itu kalau pemahaman saya dari surat yang 1 lembar dan ada surat yang 2 lembar, termasuk dalam surat NB yang kedua itu menyebut nama saya, Khalil Nafis gitu ya. Pak Yai disebut sebagai apa Pak Yai? Nama Pak Yai disebut sebagai apa? Sebagai Ketua MUI. Baik. Di sini ketua ditulisnya di surat itu kepada yang terhormat, di sini di suratnya ini saya bacakan ya, 1 halaman itu MB, tambah Bapak Ketua MUI Pusat Haji Khalil Nafis. Kemudian di bawah pun juga senantiasa memberikan umatnya supaya ya kan selamat dunia akhirat, yang terhormat Khalil Nafis. Kesimpulan surat saya ya gitu. Jadi memang ada surat yang dikirimkan ke MUI menyebut Ketua MUI, tapi ada lembaran berikutnya yang surat yang ke sekian kalinya itu menyebut nama saya gitu. Baik. Pak Yai, surat-surat itu apakah dikirimkan atau diantar langsung oleh dia, dan apakah memang pernah ada sebelumnya pelaku ini kemudian datang ingin bertemu langsung dengan entah mungkin Pak Kiai Khalil Nafis ataupun juga Ketua MUI lainnya? Kalau di dalam surat itu ada yang memang datang langsung, ada yang dikirim. Dia nyebut bahkan saya tidak akan pernah berhenti ngirim surat setiap bulan meskipun hanya dengan biaya materai 20.000, nah, gitu. Ada dalam sebagian suratnya yang dikirim begitu ke kita. Memang kan kita modelnya kalau ketemu dalam hal-hal yang memang kepada bidangnya, ketika itu berkenaan dengan hal-hal yang memang kajian aliran, kita kembalikan kepada kajian. Ketika berkenaan dengan dakwah tentu kembali saya atau di bawah saya seperti halnya ketua komisi atau sekretaris komisi dakwah atau ukhuwah itu. Baik, Tode dan Nardi, kita dapatkan sedikit gambaran dari isi surat yang dikirimkan kepada MUI oleh pelaku ini dan juga pengakuannya. Mengaku menyatukan umat manusia, menyatukan dunia, dan meminta MUI untuk bisa percaya terhadapnya. Bagaimana melihatnya ini? Jadi kalau kami sebagai dokter, kalau mau melakukan suatu diagnosis yang pasti, tentu diharapkan melakukan wawancara, melakukan pengambilan data kolateral, yaitu dari keluarganya atau dari orang sekitarnya, agar supaya bahwa secara klinis kita bisa mendiagnosis dengan baik dan benar. Betul. Jadi di dokter itu bisa memberikan suatu penjelasan dengan baik dan benar apabila melakukan pemeriksaan sendiri. Tetapi saya saat ini bisa memberikan suatu analisa bahwa ketika melihat cuplikan-cuplikan itu kemungkinan bahwa
seseorang yang terganggu pola pikirnya, seseorang yang terganggu kognitifnya, itu sangat klasik bahwa merasa dirinya nabi, bahkan juga bisa merasa bahwa dirinya Tuhan, kemudian mempunyai kemampuan tertentu bisa menyatukan seluruh dunia, bisa. Itu merupakan clue-clue yang kalau di dalam klinis kita mewawancarai bahwa benarkah bahwa pikiran-pikiran yang ada itu memang pikiran-pikiran yang irasional, pikiran-pikiran yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Dan tentunya nanti dengan bertanya kepada orang-orang sekitarnya lebih meyakinkan lagi bahwa oh iya, orang ini sebelumnya pikirannya itu rasional, pikirannya itu logis sejak saat tertentu, apakah itu sebulan yang lalu, setahun yang lalu, setelah mungkin kejadian tertentu, menjadi pola pikirnya menjadi tidak rasional. Berarti ada penyebabnya, pemicunya sehingga kemudian berubah seperti itu, menjadi irasional. Sangat mungkin ada suatu penyebab. Apakah penyebab itu psikologis, penyebab itu kejadian tertentu, kejadian di sekitar dirinya, itu sangat mungkin bahwa ada awalnya yang mengubah seseorang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa aspek mental itu 3, pola pikir, pola emosi, kemudian tindakan. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa di pola pikirnya ini ada error, ada gangguan, sangat mungkin kemudian juga emosinya juga terganggu. Dan sangat mungkin juga tindakannya menjadi terganggu. Seperti contohnya kemudian bisa saja jadi membunuh orang, menyakiti orang dengan pola pikir yang error. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kalau Pak Kiai Khalil Nafis, apakah kemudian mendapatkan data atau setidaknya mengingat sejak kapan pelaku ini rajin mengirim surat-surat seperti itu, Pak Kiai? Ya, sebenarnya dari yang kami pun ya, surat kan kalau di MUI itu dipilah mana surat yang perlu didisposisi kepada siapa dan dilakukan seperti apa. Ada 3 kategori surat yang masuk ke MUI. Ada surat yang itu tidak perlu ditanggapi lah, tidak perlu diabaikan. Itu ada kadang-kadang yang memang tidak hal-hal yang perlu ditanggapi dan bukan bidangnya MUI ya, karena banyak orang punya ekspektasi lebih tinggi. Ada juga surat itu yang masuk ke MUI perlu ditanggapi tapi cukup personal, kayak konsultasi, seperti ya mediasi dan seterusnya, itu cukup personal. Ada surat yang ditanggapi secara kelembagaan. Ada kelembagaan ini ada 2, ada kelembagaan yang kita disposisi ke daerah karena tingkatannya seperti kabupaten, kota, provinsi. Ada surat yang harus ditanggapi oleh MUI pusat secara kelembagaan. Nah, dari yang kita klasifikasi ini masuk di kajian. Nah, sebenarnya kalau yang masuk ke kita ini yang terdokumentasi itu ada 4 surat yang masuk ke kita. Ada yang surat yang memang mengajak mempercayainya untuk mensatukan umat gitu loh. Kalau nggak percaya ke dia, argumentasinya apa, itu hanya 4 surat yang masuk ke kita. Meskipun dia mengatakan kita akan terus ngirim surat setiap bulan gitu, tapi yang masuk ke kita baru 4 surat itu. Artinya sejak 2022 ya Pak Yai? Ya, 2022 itu awal surat pertama kita terima itu sekitar Januari 2022 itu. Ya, baik. Saya bertanya mengenai waktu pertama karena tadi Dr. Nadi mengatakan kemungkinan ini ada perubahan sikap, perubahan pikiran karena ada pemicunya. Tapi mungkinkah kemudian ketika peristiwa yang menimpanya itu yang membuat dia berubah pikiran menjadi rasional dan sebagainya, datangnya sebelum 2022 atau datangnya sebelum dia memulai aksi-aksinya mengirim surat itu, Dokter? Mungkin saja. Jadi stresor itu mungkin datang pelan-pelan, akhirnya terjadi akumulasi sampai seseorang itu tidak mampu untuk merespon atau beradaptasi secara normal. Sangat mungkin bahwa bisa datang pelan-pelan, makin banyak suatu saat kemudian tidak kuat. Atau bisa saja bahwa sekali datang langsung banyak, langsung error, bisa juga seperti itu. Tentu itu kita melakukan wawancara yang terstruktur, wawancara teratur akan bisa menentukan bahwa oh awalnya di sini gangguannya, oh penyebabnya ini. Itu dalam klinis kita bisa kemudian membuat suatu diagnosis dan evaluasi secara baik dan benar. Baik. Dan pemirsa, sebagai awalan di segmen ini langsung saja kita akan dapatkan keterangan terbaru. Rekan kami Yohanes Leonardo ada saat ini di Polda Metro Jaya. Silakan Leonardo, laporan terbaru dari Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa.
memang pada malam hari ini di Polda Metro Jaya, tempat kami melaporkan saat ini, sudah ada beberapa wartawan yang datang ke balai wartawan yang ada di Polda Metro Jaya. Namun sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat tadi kami minta konfirmasi kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu. Beliau mengatakan bahwa memang hingga pukul 5 sore tadi masih melakukan gelar perkara di Menteng Jakarta Pusat terkait kasus penembakan di kantor MUI ini. Dan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, Trunoyudo kembali mengonfirmasi kepada kami bahwa untuk keterangan kepada wartawan dan juga masyarakat ini akan dilakukan oleh kepolisian di Polsek Menteng Jakarta Pusat dan akan dilakukan pada malam hari ini. Dan ia juga mengatakan terkait keterangan yang nanti akan diberikan, nantinya akan membahas terkait hasil dari gelar perkara yang melibatkan pelaku penembakan atau perusakan kantor MUI di Menteng Jakarta Pusat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang hingga saat ini diketahui bahwa pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi itu terjadi penembakan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial M berusia 60 tahun di kantor MUI Jakarta Pusat. Pelaku ini menggunakan senjata jenis airsoft gun, bukan menggunakan jenis senjata api, dengan ditemukan sejumlah barang bukti seperti peluru dan juga ada peralatan-peralatan yang berhubungan dengan airsoft gun ini, Putri dan juga pemirsa. Dan memang pada siang hari tadi juga pelaku ini memaksa masuk ke ke kantor MUI untuk bertemu dengan ketua MUI. Namun ia belum jelas siapa ketua MUI yang dimaksudkan oleh sang pelaku ini di kantor MUI ini, Putri. Terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu perkembangannya. Pak Kiai, mungkin juga bisa diberikan informasi terakhir mengenai bagaimana kondisi kantor. Apakah aktivitas ini akan terus dilanjutkan seperti biasa esok? Dan juga kami dengarkan ada 3 korban dari MUI. Bagaimana kondisinya hingga saat ini? Pak Kiai, silakan. Yang pertama berkenaan dengan aktivitas, seperti halnya tadi ada tembakan pun kami rapat masih kita lanjutkan sampai tuntas jam 12 semua agenda terbahas. Kemudian kantor juga aktivitas bagaimana mestinya. Hanya saja memang ada polis lain untuk kepentingan pemeriksaan yang di tempat kejadian itu. Tapi pelayanan kepada umat tidak boleh berhenti, termasuk andaikan ini bagian dari teror atau apapun namanya, kita juga tidak boleh mundur sedikit pun untuk perjuangan kepada umat. Kalau ketepatan orang ini memang ya kurang baik akalnya, tentu kita meningkatkan kewaspadaan kita, karena tidak setiap yang kita lakukan kebaikan itu bisa dipahami baik oleh orang lain, atau tidak semua orang lain itu waras, tidak semua orang lain normal, sehingga tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Tapi aktivitas tidak boleh berubah sebagai pelayanan, tapi juga perjuangan tidak boleh mundur sedikit pun demi kebenaran. Semua itu adalah musibah yang Allah sudah gariskan semuanya. Manusia hanya berupaya untuk memberikan yang terbaik. Sementara orang-orang yang luka, memang ada resepsionis itu, kalau penjelasan teman-teman yang di bawah itu bukan tembak yang mengenainya, tetapi pantulan dari airsoft gun itu dari kaca mantul ke punggung sebelah kanannya dari saudara Bambal, petugas resepsionis. Kemudian ada memang staf kita yang jalan di sana kena tangan terpikan kaca. Terus ada dari pihak pengamanan security yang juga dari aparat itu yang ada luka dikit di sebelah perutnya itu. Semua luka ringan yang baik-baik saja, yang sudah juga memberi keterangan ke kepolisian berkenaan dengan kejadian ini. Mohon sambung doa semuanya. Terima kasih atas dukungan masyarakat. Insya Allah bagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara, tentu berdasarkan keikhlasan dalam beragama. Baik, Pak Kiai Khalil Nafis, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai insiden ini kepada pemirsa. Dan kami harapkan juga untuk para korban tadi ada sempat terluka dan sebagainya segera pulih kondisinya. Selamat malam Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.